Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Bunda Rizka dalam mata pelajaran tematik. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 3, Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Anak-anak, silahkan dipersiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan dibuka bukunya pada tema 9, subtema 3. Jika ada hal-hal yang penting, silahkan dicatat ya. Yuk kita simak videonya. Langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Masih ingatkah kalian dengan langkah-langkah untuk melakukan wawancara? Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas tentang langkah-langkah dalam melakukan wawancara. Nah, kali ini mari kita ulas kembali tahapan melakukan wawancara. Terdiri dari 3 tahap, yaitu sebelum wawancara, saat wawancara, dan setelah wawancara. Tahap sebelum wawancara meliputi menentukan narasumber. Dalam menentukan narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, menentukan waktu dan tempat wawancara. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Pertanyaan harus terstruktur dan sesuai dengan topik apa yang ingin kita tanyakan. Nah, pada tahapan yang kedua yaitu tahapan saat wawancara, yang meliputi yaitu menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. Kita harus menemui narasumber sesuai dengan perjanjian yang telah kita lakukan. Jangan sampai kita telat datang. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Pertanyaan yang telah kita susun ditanyakan kepada narasumber. Dan jangan lupa mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan supaya tidak lupa. Atau bisa menggunakan recorder atau perekam suara, baik melalui HP atau alat yang lainnya. Dan yang keempat yaitu mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Nah, ini yang paling penting. Kita harus selalu mengucapkan terima kasih karena kita telah meminta waktu kepada narasumber untuk melakukan wawancara. Pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan setelah wawancara. Nah, apa saja yang dilakukan setelah melakukan wawancara? 1. Merangkum semua jawaban dari narasumber. Setelah itu, membuat kesimpulan wawancara. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan wawancara. Jadi setelah kita melakukan wawancara, hal yang kita lakukan yaitu menyusun laporan wawancara yang meliputi rangkuman dari jawaban narasumber dan apa yang disampaikan oleh narasumber itu disimpulkan sehingga menjadi sebuah laporan wawancara. Nah, itulah anak-anak tahapan melakukan wawancara. Selanjutnya yaitu penghematan energi dan pemanfaatan energi alternatif. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan berbagai macam sumber energi. Salah satunya adalah energi dari fosil sebagai bahan bakar gas. Tahukah kalian apakah energi fosil itu? Energi dari fosil yaitu sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Pemakaian secara terus-menerus dalam jumlah besar akan membuat cadangan energi dari fosil semakin berkurang dan habis. Nah, lalu apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam melakukan penghematan sumber energi agar tidak cepat habis? Yaitu dapat dilakukan dengan cara
Satu, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi utama. Memilih berjalan kaki atau bersepeda jika berpergian dalam jarak dekat. Mematikan peralatan listrik jika tidak digunakan. Contohnya, ketika siang hari, sebaiknya lampu dimatikan. Atau ketika menonton televisi, itu jangan sampai terlarut malam atau tidak boleh terlalu lama. Sebaiknya di waktu. Yang keempat yaitu menggunakan sumber energi alternatif sebagai pengganti energi dari fosil. Karena fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui, maka dari itu kita dianjurkan untuk menggunakan sumber energi alternatif. Energi alternatif digunakan untuk mengganti sumber energi yang akan habis. Energi alternatif yang akan digunakan juga harus ramah lingkungan. Artinya tidak boleh merusak lingkungan. Contoh pemanfaatan sumber energi alternatif adalah pengolahan kotoran ternak sapi menjadi biogas. Jadi kotoran sapi itu bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Tahukah kalian apakah biogas itu? Ya, benar sekali. Biogas adalah pengganti LPG sebagai bahan bakar pada kompor. Pemanfaatan kotoran sapi sebagai sumber energi alternatif. Kotoran sapi dapat diolah menjadi bahan bakar karena adanya gas metana. Gas metana yang terbentuk dapat dijadikan sebagai bahan bakar untuk memasak. Gas metana ini merupakan sumber energi panas pada kompor. Nah, gas metana dalam biogas tidak menyebabkan polusi udara karena gas metana dalam biogas dapat terbakar secara sempurna. Mari kita perhatikan proses pembuatan biogas berikut ini. Biogas merupakan bahan bakar bio yang berasal dari hasil fermentasi sampah organik seperti kotoran hewan atau sampah tumbuh-tumbuhan. Pembuatan biogas dimulai dengan mengumpulkan sampah organik ke dalam bak penampungan yang sudah tidak ada unsur oksigennya. Sampah organik yang dikumpulkan akan terfermentasi dan menghasilkan gas metana. Gas metana inilah yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah atau gas LPG. Bahan fermentasi sampah organik juga dapat dimanfaatkan sebagai pupuk lateman. Pemanfaatan energi alternatif. Salah satu upaya menghemat penggunaan energi adalah menggantinya dengan sumber energi alternatif. Tahukah kalian apa itu sumber energi alternatif? Masih ingatkah kalian? Jadi, sumber energi alternatif merupakan sumber energi yang tersedia di alam dan jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Penggunaan sumber energi alternatif juga tidak menimbulkan polusi bagi lingkungan. Nah, di sini ada beberapa contoh sumber energi alternatif antara lain yaitu seperti matahari, angin, air, panas bumi, biogas, dan biomasa. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kekayaan sumber daya alam tersebut akan cepat habis jika dimanfaatkan secara berlebihan. Oleh karena itu, sumber daya alam harus dimanfaatkan secara bijaksana. Nah, berikut ini adalah contoh pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, yaitu 1. Menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan saja. 2. Tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. Karena sekarang banyak sekali pohon-pohon di hutan ditebangi dan dimanfaatkan sebagai tempat tinggal. Nah, hal tersebut akan merusak ekosistem hutan. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem tebang pilih tanaman.
dan melakukan reboisasi pada lahan yang gundul, serta mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas tambang. Saat kita bernyanyi, selain memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat, kita juga harus mengetahui makna lagu. Makna lagu penting karena kita dapat menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan. Misalnya, lagu Lihat Kebunku. Lagu Lihat Kebunku merupakan lagu yang memiliki tema lingkungan. Dalam lirik lagu ini menceritakan keindahan suatu kebun yang dirawat dengan baik. Kita dapat mewujudkan rasa cinta kepada lingkungan melalui sebuah lagu, terutama lagu yang bertema lingkungan. Ada banyak lagu yang bertema lingkungan. Salah satunya yaitu lagu Desaku Yang Kucinta. Apakah kalian pernah mendengar lagu tersebut? Nah, ayo menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta sesuai dengan tinggi rendah nada dan temponya. Kita juga bisa menyanyikan bersama-sama dengan iringan alat musik di sekitar kita. Yuk kita dengarkan lagunya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa menirukannya? Nah, silakan mencoba berlatih lagi ya menyanyikan lagu Desaku Yang Kucinta dan lagu-lagu lain yang bertema lingkungan. Dan jangan lupa pahami makna dari lagu tersebut. Sekian video pembelajaran dari Bunda hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.